Bila seseorang berhasil mengatasi sebuah persoalan dalam hidupnya yang sangat berat, tapi dia berhasil mengatasinya, atau memenangkan sebuah perkara yang memberikan kepadanya sebuah sukacita yang luar biasa, pada saat itu seringkali orang itu berpikir itu adalah akhir dari sebuah perjuangan. Tetapi sesungguhnya itu bukan akhir. Kemenangan atas sebuah perkara atau keberhasilan mengatasi persoalan itu sesungguhnya bukan akhir dari segalanya. Karena setelah kita mengatasi persoalan atau menang atas sebuah perkara, kita akan dihadapkan kepada hal-hal baru, bisa jadi juga perkara-perkara baru dan persoalan-persoalan baru akan muncul. Karena itu ketika kita berhasil atau mengatasi dan menang, maka pada saat itu jangan terburu-buru merasa diri kuat dan hebat. Tapi sadarlah bahwa hidup yang penuh dengan perjuangan itu tidak akan berhenti, hanya sekedar sampai pada sebuah keberhasilan atau kemenangan. Begitu pula Tuhan kita. Ketika Tuhan mau menyelamatkan kita atau sudah menyelamatkan kita, Dia tidak berhenti sampai menyelamatkan saja, tapi Dia juga memperlengkapi kita untuk menghadapi perjuangan-perjuangan berikutnya. Tuhan bukan sekedar memberi ikan untuk kita makan hari itu, lalu besok cari sendiri. Tapi Tuhan juga banyak kali dan kerap kali memberi kail atau jala untuk supaya kita di hari esok setelah kita sudah dapat ikan, kita mampu menangkap ikan berikutnya. Sehingga perjuangan yang tanpa henti itu akan dapat dilalui karena sudah diperlengkapi dengan segala macam cara untuk menghadapinya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan Menyapa lagi hari ini dari Mazmur 18 ayat yang ke-31, lalu 35 sampai 36 dan 38 sampai 40. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ayat 35, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Ayat 38, aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Daud sadar betul bahwa setiap kemenangan-kemenangan dalam peperangan yang dia berhasil dapatkan itu semata pemberian Tuhan. Tugasnya adalah berjuang, melakukan bagiannya untuk memerangi musuh-musuh. Tetapi kemenangan itu pemberian Tuhan. Ini yang membuat dia tidak gegabah dan pongah, merasa bahwa perjuangan itu adalah karena usahanya atau kekuatannya semata. Tapi dia tahu betul bahwa Tuhanlah yang membuat semuanya itu terjadi. Daud sama sekali tidak lalu kemudian merampas kemuliaan atau merindukan pujian dari banyak orang setelah dia menang. Karena dia tahu Tuhan bukan saja berkarya menyelamatkannya, tapi Tuhan memampukan dia untuk lebih lanjut lagi punya semangat untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan berikutnya. Karena itu di dalam ayat 31 Daud mengatakan Allah jalannya sempurna. Berarti sempurna itu Tuhan bekerja tuntas. Dia bukan saja menciptakan tapi dia memelihara.
Dia bukan saja menyelamatkan, tetapi dia juga menjaga yang diselamatkan itu agar tetap berjuang, agar keselamatan itu terus diberitakan, bahkan orang-orang bisa mengenal keselamatan itu. Sempurna berarti Tuhan bekerja dari awal hingga akhir, bahkan sampai kekal, yang menyebabkan seseorang bukan saja mendapatkan satu berkat atau keselamatan di satu hari itu saja, tapi orang itu akan dimampukan untuk terus-menerus hidup dalam keselamatan itu dan beroleh kemenangan demi kemenangan oleh kekuatan Tuhan. Karena itu Daud mengumpamakan Tuhan sebagai perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perisai adalah satu benda yang dipakai dalam peperangan, biasanya terbuat dari logam baja atau kulit binatang atau satu bahan yang memang tahan senjata. Dia tidak mudah ditembus oleh tombak. Dia akan melindungi si pemakainya untuk supaya tidak mudah terluka. Perisai menjadi satu kekuatan atau pembekalan buat seorang prajurit dalam berperang. Dan ketika dikatakan Tuhan jadi perisai bagi semua orang, Daud sadar itulah kekuatannya untuk bertahan. Karena Tuhan yang ada padanya lebih besar dari musuh-musuhnya. Tuhan sebagai sang perisai perkasa itu bukan saja selamatkan kita, selamatkan Daud yang dirundung musibah atau tersandung banyak masalah, berhadapan dengan banyak musuh. Tetapi Tuhan juga menyematkan, bukan sekedar menyelamatkan saja, menyematkan perisai perkasanya itu di dalam jiwa Daud, sehingga ia bisa belajar berperang menghadapi tantangan hidup. Dikatakan dalam ayat 35, Tuhan yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Engkau berikan kepadaku perisai keselamatan. Daud sadar betul bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan sekedar lalu dia secara otomatis bebas dari masalah atau menang atas sebuah perkara, tapi Tuhan karuniakan perisai keselamatan di dalam jiwanya. Tangan kanan Tuhan menopangnya. Kemurahan Tuhan membuat dia bisa menjadi besar. Ini semua adalah pertanda bahwa Tuhan menyematkan bukan saja keselamatan, tapi semangat untuk menyelamatkan di dalam diri dan jiwa Daud. Ini juga yang harus kita tanamkan di dalam benak dan pikiran kita. Setiap kali kita berhadapan dengan masalah, kita ingin masalah itu beres. Dan kalau persoalan kita sudah berhasil atasi, lalu kita merasa kita sudah menang dan kita pikir itu akhir dari perjuangan. Jangan berpikir demikian, karena Tuhan akan terus melatih kita untuk berperang, melatih kita untuk terus berjuang. Oleh perisai perkasanya di dalam jiwa, Dia mengajarkan kita untuk mengarungi hidup yang penuh dengan pertarungan bersama dengan Dia. Karenanya Daud mengatakan bagaimana dia bisa mengejar musuh sampai lalu meremukkan mereka, membuat mereka tidak dapat bangkit lagi, lalu rebah di bawah kakinya, yang menandakan sebuah kemenangan tuntas oleh karya Tuhan yang tuntas pula, membuat dia menjadi tangkas dalam berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidupnya. Daud sadar, Tuhanlah yang mengikat pinggangnya dengan perisai keperkasaannya untuk berperang, sehingga dia berhasil mengarungi hidup berhadapan dengan berbagai macam tantangan, dengan perjuangan yang ditemani oleh Tuhan, bahkan dijiwai oleh Tuhan, berarti Tuhan tertanam dalam jiwanya. Hari ini jangan takut menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kita, yang memang tampak mengerikan, bisa menyerang bahkan mematikan. Tetaplah berjalan bersama dengan perisai perkasa Tuhan yang tertanam di dalam jiwa, yang menyebabkan kita belajar berjuang, mengarungi hidup yang penuh pertarungan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah kalah pada keadaan, tapi pandanglah kepada keberadaan Tuhan, Sang perisai perkasa hidup kita. Jadikan Dia kekuatanmu. Tuhan akan selalu menguatkanmu. Amin.